berkebun itu harus naliati muntir budi. Artinya naliati itu artinya harus diikat bahwa kudu seneng. Ketika kita mau berkebun harus seneng dulu, karena kaitannya kita merawat nyawa, merawat ciptaan Tuhan. Habis sudah berhasil baru muntir budi. Muntir budi itu mencari kebaikan dari hasil bertanam. Itu bisa dari sisi materi, dari sisi mungkin hati kita jadi sabar dan banyak hal. Halo teman-teman, perkenalkan ini saya Pak Tri sama istri saya Bu Uti. Kita lagi di kebun kami, nama kebunnya Kebun Bu Uti. Kita berada di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kita lagi mengecek tanaman pare, ternyata telat manen. Kemarin kita pergi mudik ke orang tua, jadi ada bisa buat benih. Ini ada keuntungannya juga, telat manen kita dapat benih pare, jadi nggak usah beli. Ini masih ada nih satu lagi. Oke ya. Nggak lihat. Ini bisa buat benih, nanti justru yang benih berikutnya dari ini dia akan lebih tahan hama. Jadi hama yang menyerang sebelum ini dia akan lebih kuat. Nanti habis ini kita jemur, baru kita nanti semai lagi. Pare itu sebenarnya kalau perawatannya sih nggak begitu susah, justru malah pare itu cuman ini aja, lalat buah. Kalau sudah mulai berbuah itu, kalau udah kena lalat buah dia akan bosok. Cuman kalau kemarin dari pengalaman sebelumnya langsung kita kasih plastik. Kita kasih plastik kayak gini. Nah, jadi dia nanti tinggal kita panen kalau memang mau kita konsumsi. Cuman kalau mau kita buat benih ya dibiarin aja sampai kuning. Kalau awal sih kita semua beli ya. Kalau untuk bibit berikutnya ya ini karena kejadian seperti ini dan kita lihat benihnya bagus ya kita pakai yang Benih kita sendiri, nggak usah beli. Ini tak jemur dulu, mumpung mataharinya panas. Nanti kita mau jelasin apa yang ada di kebun kita. Kita ada kacang panjang, ada tomat, ini ada timun suri. Ini udah, wah ini nanti buat buat es buah. Terus di sana ada kangkung. Ini apa sih Min kemarin ini ya? Ini pare ulo. Yang panjang-panjang. Terus kita bawahnya kita kasih tumpang sari sama kacang tanah.
belakang kita kenapa membuat kebun Bu Uti ini, salah satunya adalah karena kita pengen menghadirkan makanan yang sehat untuk keluarga. Kita kan jadi tahu makanan itu dikasih apa, pupuk bukan kimia gitu kan, jadi kita lebih yakin gitu memakannya. Terus selain itu kita juga pengen lebih dekat dengan alam. Kalau lebih dekat dengan alam tuh kita jadi merasa lebih bisa bersyukur gitu ya. Selain itu juga menjadi kebun ini kami berharap bisa menjadi tempat edukasi untuk anak-anak kami, bagaimana mereka tahu dari mana makanan itu berasal, dari mana mereka tahu proses ayam bertelur itu ternyata seperti ini loh, proses anak ayam tuh ternyata harus menunggu 21 hari lagi gitu ya Pak Tri ya. Salah satunya gitu, sama mungkin anak-anak biar tahu proses tanaman itu loh. Kan biasanya kalau kita beli di warung kan anak-anak taunya tinggal beli. Iya betul. Cuman kalau kita bertanam sendiri, anak-anak tahu proses dari nyemai sampai berbuah itu dia tahu prosesnya. Jadi kita pengen anak-anak kita tahu prosesnya sehingga dia mau menghargai dan melatih kesabaran begitu. Tapi itu kayak kita juga kayak pengen mengulang masa kecil kita gitu loh. Karena kan kita dulu waktu kecil kan orang tua sama-sama petani gitu ya. Kita tuh merasa kecil kita tuh ya happy dengan dekat dengan alam. Nah, kita pengen anak-anak kita merasakan seperti itu ya. Kebun ini itu kita mulai kayaknya Agustus ya. Agustus kita baru sewa lahan yang sana. Buka lahan yang sini ya. Yang sana. Yang mana? Ya sana Agustus itu. Oh iya, kita kan ada 2 lokasi sebetulnya. Untuk awal mula kan kita memang sewa yang paling ujung, jadi dekat rumah kita. Dari di situ dulu awalnya karena kita merespon lingkungan yang agak apa ya, kurang nyaman dilihat karena ya ada rumpun pohon pisang, terus karena saking rimbunnya itu sampah-sampah orang yang lewat itu terkadang kayak jadi tempat favorit untuk membuang sampah. Selain itu juga banyaknya hewan-hewan liar yang mana itu sangat mengkhawatirkan anak-anak kita kalau lagi main sepedaan dekat-dekat tempat kolam. Kan dulu ada kolam juga yang kecil tapi tidak terawat. Jadi waktu itu saya tanya tetangga apakah boleh disewa. Ya udah, waktu itu boleh ya Mei ya. Terus kita eksekusi, kita coba rapikan. Luas lahan nggak begitu luas sih. Jadi awal itu kita sewa itu cuma 400 meter. Itu buat kita diriin gazebo sama kolam ikan. Terus kita nambah lagi yang sini yang khusus buat kebun dan kandang ini 600 meter. Jadi kalau untuk lahan kebunnya 600 meter, untuk kolam dan gazebo itu sekitar 400 meter. Dulu ini tuh bekas apa, rumput gajah itu loh, rumput gajah yang sudah lama nggak dirawat, jadi sudah banyak tikus, banyak ular. Ya itu dulu sampai pas anak kita jalan main sepedaan ada ular keluar gitu loh. Terus waktu itu kita coba tanya yang punya lahan, ternyata boleh disewa. Ya udah kita sewa, terus kita coba olah dengan pertama ya
bulan apa teman? Bulan Agustus itu kita sudah mulai mencabuti rumput gajahnya, terus kita coba cangkul. Habis itu baru kita kasih pupuk kandang. Terus kita diamkan sekitar berapa? Enggak ya, 1 bulan, cuman Umi pengen segera ditanamin, walaupun saya yakin kalau belum ditanamin apa-apa loh. ya tapi yakin nggak mungkin tumbuh karena fermentasi pupuknya kan belum jadi. Makanya tanaman pertama kita stunting semua karena terlalu panas media tanamnya. Kenapa kita miara maggot? Karena kita punya limbah dapur sama tanaman buah yang busuk-busuk kita bisa masukin sini. Terus nanti dari hasil kasgotnya bisa kita buat pupuk. Jadi semua saling terhubung begitu. Kita semi organik ya, bukan full organik ya. Kalau Bukan organik full gimana organik, Pak? karena kalau kita kan kebetulan di Sleman agak selatan, sehingga untuk aliran sungai atau air yang kita pakai di kebun ini kan otomatis kita nggak bisa kontrol untuk kandungan kimianya karena melewati perumahan segala macam kan untuk airnya. Jadi kalau kita bilangnya full organik ya nggak juga, karena kita juga belum bisa memastikan, kita uji kan belum pernah gitu loh. Cuman memang untuk penggunaan pupuk dasar kemudian pestisida kita pakai yang organik. Jadi ketika kanan kiri masih pakai yang kimia, kemudian kita mengandalkan pure dari pestisida nabati yang samping-samping itu ketika disemprot, ketika dia kena dia mati, kalau nggak kena dia larinya ke sini. Lah pas larinya ke sini ya konsekuensi kita. Jadi memang harus sabar. Jadi untuk tumpang sarinya kita seperti ini. Untuk terong ini kan sudah mau pensiun nih, sudah paling sebulan lagi lah ini sudah pensiun. Nah, sebelum ini pensiun, kita bawahnya sudah kita tanamin lagi. Kita tumpang sari sama kacang tanah. Jadi ini nanti sudah selesai, diikutin bawahnya. Nanti kita panen lagi untuk kacang tanahnya. Nanti seperti ini kita tanam lagi untuk semaian tumbuhan lain. Nanti kita tanam lagi di sini. Jadi biar prosesnya nggak terlalu lama antara panen sebelum sama sesudahnya. Kondisi tanah sebelum ini dulu sangat gersang ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah kan sudah ada nih, ada cacing-cacingnya, kemudian porositas dari tanahnya juga sudah mulai kelihatan bagus, gembur. Kemudian kandungan kalau dilihat dari ini kan kelihatan nih. Kalau tanahnya subur kan kelihatan. Kalau pengalaman berkebun sebenarnya belum ada ya sebelumnya. Kita belajarnya dari YouTube, terus baca-baca literatur di internet. Ya prosesnya gitu aja. Yang penting kita habis dapat ilmu praktek begitu. Yuk kita berkebun berdua itu biar apa ya? Biar apa? Enggak, sebetulnya gini.
salah satu yang membuat istri saya bahagia itu Ketika Pak Tri di rumah sih. ketika Pak Tri di rumah, karena biasanya kan saya habis nganter anak itu biasanya jam 12 baru balik ke rumah gitu. Lah adanya kebun ya, terus kita punya kewajiban untuk di kebun, sedangkan istri juga otomatis ngintil itu apa? ikut menemani di kebun, sehingga kita bisa mengisi waktu untuk me time berdua itu lebih banyak sekarang. Kegiatan yang paling saya suka yaitu panen-panen. Kali ini kita mau panen terong. Kita lanjut panen tomat. Ini tomat awet sekali, tapi ini udah mau mati. Ya begini ya, kalau organik itu kadang ada yang bolong-bolong, ada yang dimakan ulat, tapi ya nggak apa-apa, asal nggak semua bolong ya Pak Tri. Ya, tandanya kan kalau serangga aja mau untuk makan, artinya dia aman. Oh iya betul, masuk Pak Tri. Kalau saya seneng karena kalau Bu Uti kan lebih banyak menerima hasilnya. Kalau prosesnya ya sebetulnya ya Pak Tri ya butuh kesabaran. Yang mana sih kalau awal-awal, karena mungkin kalau istri kan belum tahu prosesnya ya, untuk bertanam itu perlu waktu. Kalau tanaman, Pak Tri yang tanya dulu ke Bu Uti, apa yang mau ditanam gitu. Ya sudah, saya sebutin pengen ini gitu. Ya, soalnya terus, kan yang masak Bu Uti. Yang masak Bu Uti. Kalau saya tanam tanaman yang Bu Uti atau keluarga nggak suka kan nanti mau bazir. Jadi secara garis besar kita tanam yang kita suka dan kita makan. Itu bukan cuma soal tanam menanam sih ya Pak Tri ya. Kayak lebih berkebun itu kayak wujud syukur kita gitu ya. Wujud syukur kita sama Sang Pencipta. Syukur apa? Ya, syukur atas apa yang udah dikasih lah sama kita. Makanya wujud syukur kita ya kita ikut menjaga ciptaannya. Benar gitu. Ya. Salah satu untuk melatih hati kita untuk sabar itu ya salah satunya dengan jalan berkebun. Butuh proses yang tidak sore ini tanam besok panen. Nah itu sehingga ya berkebun adalah kesabaran.
lagi mau nyemai. Apa ini, Mi? Apa ini? Labu madu. Labu madu. Sama kita mau pindah tanam kacang panjang. Ini nanti kita mau pindah ke polybag dulu. Ini prosesnya kalau Bu Uti baru memasukkan media tanam semai. Kalau ini dari tanah humus bambu. Kalau ini campuran dari fermentasi kohe, kemudian sekam bakar, sekam mentah sama humus gitu. Yang ini nanti buat media tanam di polybag. Kalau kotor itu sebenarnya ajaran orang tua saya dulu, kalau nggak kotor nggak belajar. Jadi kita belajar kotor-kotor dulu, nanti insya Allah kita tahu. Kayak misalnya seperti ini, kita bisa merasakan nih ciri-ciri yang subur itu tanahnya seperti apa. Ya kita belajar memang learning by doing, begitu ya Bu Uti ya. Karena memang daripada kita banyakkan teori, mending kita banyakkan praktek, sehingga kita akan banyak gagalnya. Sehingga ketika banyak gagal, kita akan cepat sampai tahu yang sebenarnya seperti apa. Mil organik tadi ya, supaya sayurannya bebas dari pestisida kimia gitu kan, insya Allah kan jadi lebih sehat gitu kan, kalau makan yang halalan toyiban gitu. Terus katanya kalau organik kan semakin lama tanahnya semakin bagus gitu. Jadi kita tidak merasa menzalimi, nggak menzalimi sih. Ya kita merasa ikut menjaga bumi begitu. Yang kita bisa, yang kita mampu ya gini ya, kita mulai dari yang kecil.